Menjadi seorang istri bukanlah perkara mudah. Tidak sebatas berpangku tangan terhadap suami, namun lebih kepada bagaimana melayani suami sepenuh hati. Dikala susah maupun senang, istri harus mampu menopang suami dalam berbagai situasi. Sebut saja namanya Wuryani, seorang ibu dari 2 anak yang luar biasa. Dari awal kuliah, ia menjalani hubungan dengan seorang pria yang kemudian akhirnya menjadi suaminya. Total mereka berpacaran kurang lebih 9 tahun, dan selama itu pula tidak ada satupun yang aneh dari dia. Anak pertama mereka terlahir saat usia perkawinan mereka baru 1 tahun. Kemudian disusul anak kedua yang jaraknya hanya 2 tahun. Saat anak kedua mereka lahir, suami Wuryani mendapat promosi yang bagus di kantornya, serta merta kehidupan mereka mulai berubah menjadi lebih dari cukup. Namun sayangnya, perubahan itu disertai dengan perubahan sikap suaminya Wuryani. Dia menjadi sering pulang malam. Setiap weekend selalu dipakai dengan acara kantor. "Wuri, sudah 3 hari aku berada di sini, tapi aku tidak pernah ketemu dengan suamimu. Apa Purnomo sedang tugas di luar kota?" tanya Pak Sarijo kepada putrinya yang bernama Wuryani. Sebuah pertanyaan yang wajar dan diucapkan dengan nada yang penuh keheranan, seperti sebuah pasak yang menembus jantung Wuryani. Sakit tidak terperikan rasanya. Wuryani harus menutupi keadaan yang sebenarnya, keadaan yang menyakitkan yang tengah terjadi menimpa bahtera rumah tangganya. Mbok Darmi asisten rumah tangganya, termasuk Kuntoro dan juga Nastiti, kedua anaknya, semuanya sudah dipesan supaya tidak bercerita kepada Pak Sarijo tentang keadaan yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah tangganya. Menjawab pertanyaan ayahnya itu, Wuryani terpaksa harus berbohong dengan membuatkan alasan yang kuat atas ketidakhadiran Purnomo suaminya di saat ayahnya datang berkunjung menengoknya. "Pak, nyuwun ngapunten, saya lupa memberitahu kalau Mas Purnomo sedang ada tugas di luar kota untuk studi banding di luar negeri selama 3 bulan, Pak, dan baru 10 hari yang lalu berangkatnya," kata Wuryani. "Mas Purnomo sebelum berangkat juga berpesan supaya saya meminta pamit dan memohonkan doa restu kepada Bapak supaya lancar studi bandingnya." Ibu Wuryani dengan suara sedikit bergetar dan wajah tertunduk, tidak berani beradu pandang dengan bapaknya. Untuk mengurangi kegugupannya itu, Wuryani lalu mendekati Nastiti dan berpura-pura menyisir rambut putrinya yang sebenarnya sudah rapi. Sudah 3 bulan lebih, Purnomo berubah perangaiannya. Dia menjadi gampang marah dan juga emosional, serta tidak betah berada di rumah. Bukan hanya kepada diri Wuryani saja, kepada anak-anaknya pun, sikap dan perilakunya berubah drastis. Tidak ada lagi rasa kasih sayang seorang ayah yang ditunjukkan kepada kedua putra-putrinya, bahkan terhadap Mbok Darmi yang sepantaran dengan usia ibunya. Purnomo bersikap ketus dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang umurnya jauh lebih tua. Tidak hanya itu saja, sudah hampir 2 bulan Purnomo pergi dan tidak pulang, tidak memberi kabar apapun kepada istri dan juga anak-anaknya. Hanya sewaktu mau pergi, Purnomo berkata jika dirinya ada tugas dari kantor untuk studi banding ke luar negeri.
uang belanja dan juga uang untuk keperluan lainnya yang biasa diberikan Purnomo kepada istrinya tetap tidak berubah jumlahnya. Hanya saja cara memberikannya yang aneh, karena hanya diletakkan begitu saja di atas meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal inilah yang membuat Wuryani semakin bingung dalam menghadapi perubahan perilaku suaminya yang dari hari ke hari semakin kasar dan menyakitkan hatinya. Selain itu juga membuat anak-anaknya menjadi tambah ketakutan kepada bapaknya. Tambah lebih menyakitkan hati lagi bagi Wuryani ketika pada suatu sore ada seorang tamu yang datang ke rumahnya. Tamu itu seorang perempuan muda yang cantik dan seksi. Tamu itu mengaku bernama Frida, dan dia menyebutkan asalnya dari ibu kota. Frida yang cantik itu mengaku jika dirinya sudah menikah secara siri dengan Purnomo, dan sekarang sudah dibelikan sebuah rumah di perumahan elit yang terletak di daerah utara kota Jogja. Tidak hanya rumah, sebuah mobil sedan keluaran terbaru buatan negeri gingseng kini ditumbanginya. Itu pun dikatakan sebagai pemberian dari Purnomo. Yang lebih menyakitkan lagi, perempuan cantik yang mengaku istri siri dari Purnomo, ia mengatakan jika Wuryani tidak bisa menerima semua itu, dia akan diceraikan oleh Purnomo. Purnomo lebih memilih istri sirinya daripada Wuryani. Wuryani tidak meladeni segala ucapan perempuan cantik itu. Dia merasa bahwa jika dirinya bercerai dengan Purnomo, maka anak-anaknya yang nanti akan menjadi korban akibat dari perceraian itu. Wuryani hanya diam dan mengalah demi anak-anaknya, walau dengan hati yang perih, laksana disayat ribuan pisau. Mbok Darmi yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri, menjadi tempat Wuryani berkeluh kesah dan menceritakan nasib buruk yang tengah menimpanya. Beberapa hari yang lalu, Mbok Darmi pernah menasihati Wuryani supaya mau berterus terang saja kepada Pak Sarijo, karena ayahnya itu juga orang yang dikenal sebagai orang pintar di daerah Tuban. Barangkali dengan bantuan ayahnya, dia bisa menangkal hal-hal yang buruk yang mungkin dikirim atau ditunjukkan kepada dirinya atau juga keluarganya. Namun Wuryani menolak karena dia merasa malu menceritakan masalah keluarganya kepada ayahnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Semoga suamimu lancar dalam studi bandingnya. Aku pamit pulang dulu ke Tuban ya, Nduk, ucap Pak Sarijo. Tadi aku juga sudah titip pesan kepada Darmi supaya ikut menjaga cucuku Kuntoro dan Nastiti. Dan yang penting, dirimu juga harus bisa menjaga diri, imbu Pak Sarijo. Wuryani hanya menganggukkan kepalanya dan mencium tangan ayahnya. Dipandangnya tubuh yang mulai renta itu berjalan pelan menuju mobil travel yang sudah menunggunya di pinggir jalan, yang akan membawanya pulang ke Tuban. Setelah ayahnya pergi, Wuryani pun lalu masuk ke kamar dan menumpahkan semua kesedihan hatinya. Aku memang berhasil menipu ayahku, tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri, batin Wuryani di tengah derai air matanya yang membasahi kasurnya. Hari-hari berikutnya terasa kering dan gersang dalam hidup Wuryani, sampai pada suatu ketika Mintarsi sahabatnya mendatangi di pagi hari. Di hadapan sahabatnya ini, Wuryani tidak bisa mengelak lagi dan menceritakan jika rumah tangganya
memang sedang bermasalah. Diceritakannya semua perubahan sikap Purnomo terhadap dirinya dan juga anak-anaknya. "Wuri, apa yang kau alami ini mirip dengan apa yang dulu pernah keluargaku alami," ujar Mintarsi dengan mata memandang lurus ke depan ke arah jalan. Mintarsi lalu menceritakan kejadian yang dialami keluarganya. Pringgo, suaminya, dulu pernah diguna-guna dan jatuh dalam pelukan seorang perempuan pemandu karaoke. Pringgo benar-benar dikuliti habis-habisan. Mobil dan tabungan semua ludes habis, hanya untuk membuat senang perempuan itu, hingga dirinya dan keluarganya jatuh melarat. Setelah berhasil menguras harta kekayaan Pringgo, perempuan itu pun lalu mencapakannya. Saat pulang ke rumah, "Sudah benar-benar mirip kere suamiku itu," ucap Mintarsi menceritakan kejadian yang menimpa suaminya. "Untunglah saat itu aku segera pergi ke tempatnya Mbak Warno di daerah Pandan Simo, dan lewat perantara Mbak Warno, akhirnya Pringgo suamiku berhasil dilepaskan dari pengaruh guna-guna yang dikirimkan perempuan pemandu karaoke itu," ujar Mintarsi melanjutkan ceritanya. "Wuri, mumpung suamimu belum jatuh terperosok ke dalam pengaruh perempuan itu, tidak ada salahnya dirimu berusaha mencegahnya, supaya rumah tanggamu tidak berantakan dan anak-anakmu tidak kehilangan bapaknya," ucap Mintarsi memberi saran yang diterima dan disetujui oleh Wuryani. Pada sore harinya, setelah menitipkan kedua anaknya kepada Mbok Darmi, Wuryani dengan ditemani Mintarsi pergi menuju rumah Mbak Warno di daerah Pandan Simo. Tidak lupa dalam perjalanannya, mereka berdua mampir sebentar ke tempat penjualan kembang untuk beli kembang telon atau bunga mawar merah, bunga melati, dan juga bunga kantil, kemenyan dan hiyo untuk umur rampe, atau sebagai syarat yang biasa dipergunakan dalam ritual kejawen. Sesampainya di rumah Mbak Warno, yang kebetulan pada saat itu tidak sedang menerima tamu, segera Mintarsi yang sudah terlebih dahulu mengenal Mbak Warno menyampaikan maksud kedatangan ke tempat itu. "Menurut hasil penerawanganku, Nak Wuryani sekeluarga ini sudah dikirim guna-guna yang wujudnya berupa seekor kucing hitam mulus dengan mata merah menyala yang dikenal dengan nama Siluman Kucing Condromowo," ujar Mbak Warno setelah memandang foto keluarga Wuryani yang diletakkan di atas meja yang ada di depannya. Menurut Mbak Warno, hewan siluman itu sudah tinggal di dalam rumah Wuryani, dan kedatangannya itu membuat suasana di dalam rumah yang semula damai penuh ketentraman kemudian berubah memanas, menjadi muncul percekcokan-percekcokan yang nanti akan membuat rumah tangganya menjadi berantakan, dan pada akhirnya akan meminta tumbal korban nyawa dari salah satu penghuni rumah, sebagaimana perjanjian yang sudah disepakati oleh si dukun yang menjadi perantara, Siluman Kucing Condromowo, dan orang yang menggunakan jasanya. Siluman Kucing Condromowo ini selalu meminta tumbal nyawa manusia, dan entah siapa penghuni rumahmu yang dituju sebagai tumbalnya belum bisa diketahui. Ibu Mbak Warno. Mendengar apa yang dituturkan Mbak Warno, Wuryani menjadi teringat akan sebuah peristiwa yang aneh yang pernah dialaminya. Diceritakanlah pengalaman aneh itu kepada Mbak Warno. Jika pada suatu malam, sebelum Purnomo suaminya berubah tabiatnya seperti itu, tiada angin tiada hujan,
ada suara gemblegar, seperti suara petir yang meledak, tepat di atas genteng rumahnya. Saat itu hanya Wuryani sendiri yang terbangun, mendengar suara itu. Suami, anak-anaknya, dan Mbok Darmi, semuanya tertidur pulas. Tiba-tiba dari jendela yang terbuka di samping rumah, ada seekor kucing hitam yang besar, dengan matanya merah mencorong, meloncat masuk ke dalam rumah. Anehnya begitu masuk rumah, kucing itu menghilang begitu saja. Menurut Wuryani, semenjak kejadian itu, sikap dan perangai suaminya berubah, dan dari hari ke hari, menjadi semakin emosional sikapnya. Dan hal itu menyakitkan bagi dirinya maupun anak-anaknya. Mendengar cerita Wuryani yang seperti itu, Mbah Warno hanya manggut-manggut. Setelah berdeham, Mbah Warno lalu diam sejenak dan kemudian berkonsentrasi. Tidak lama kemudian, dengan menghela nafas yang panjang, Mbah Warno lalu membuka bungkusan daun yang berisi kembang telon dan memasukkan bunga-bunga itu ke dalam baskom yang berisi air yang sudah disediakan di atas meja. Mbah Warno lalu mengambil 3 batang hiu dan lalu membakarnya untuk kemudian ditancapkan ke dalam sebuah gelas yang berisi beras. Sejenak berikutnya, matanya terpejam dan mulutnya mulai komat-kamit, membaca mantra yang tidak dimengerti oleh Wuryani dan juga Mintarsi. Suasana hening di ruangan itu, yang ditimbali suara pembacaan mantra oleh Mbah Warno, dan aroma hiu yang memenuhi ruangan itu, membuat suasana magis di sore hari itu semakin terasa kuat. Pelan dan pelan, air yang berada di dalam baskom yang berisi kembang telon itu mulai bergerak dan membuat putaran seperti pusaran yang semakin lama semakin cepat gerakannya. Tidak lama kemudian, muncullah suara kucing yang meong-meong. Semula suaranya pelan, namun lama-kelamaan mengeras dan menjadi geraman yang membuat seorang pemberani macam Mintarsi itu pun ketakutan dan duduknya semakin mepet ke Wuryani yang juga tidak kalah takutnya. Keringat dingin dan degup jantung yang keras membuat kedua perempuan itu lemas seperti dilolosi tulang belulangnya, dan hanya bisa diam dengan mata yang tertuju ke arah baskom yang airnya semakin lama semakin kencang pusarannya. Mbah Warno lalu membuka matanya dan menatap dengan tajam tepat ke arah titik pusat pusaran air di dalam baskom itu. Dahi Mbah Warno tampak berkerut dan bacaan mantranya semakin keras dan cepat. Seiring dengan munculnya sosok seekor kucing besar berwarna hitam kelam dengan mata yang merah, memancarkan rasa amarah yang luar biasa. Kucing itu mengeluarkan suara geraman sambil memandang secara bergantian ke arah Mbah Warno. Wuryani dan Mintarsi seolah-olah hendak meloncat menerkam salah satu dari ketiga manusia yang sudah berani mengganggunya. Wuryani dan Mintarsi yang ketakutan setengah mati tidak berani beradu pandang dengan makhluk siluman itu. Sebaliknya, ketika beradu pandang dengan Mbah Warno, siluman kucing Cendromowo hanya bisa gereng-gereng. Kedua cakar kaki di depannya hanya bisa bergerak-gerak di atas baskom, sehingga air yang di dalam baskom ikut tumpah keluar dan membasahi lantai rumah Mbah Warno. Meski kepala dan kedua cakarannya yang di depan sudah bisa keluar dari dalam air baskom, namun tetap saja siluman kucing itu tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Hanya geraman yang keluar dari mulutnya dan memperhatikan taringnya yang berwarna merah darah. Hanya itu saja yang bisa dilakukannya. Melihat sosok kucing siluman yang setengah badannya keluar dari air yang ada di baskom,
membuat Wuryani dan Mintarsi semakin ketakutan. Keduanya hanya bisa berangkulan tanpa berani memandang ke arah kucing siluman itu. Hanya tampak di bibir keduanya sedang komat kamit mengucapkan doa-doa yang bisa diingatnya untuk menenteramkan hatinya dan perasaannya yang tidak karuan, serta degup jantungnya yang berdetak kencang tidak beraturan. Mbah Warno yang melihat separuh badan kucing siluman itu sudah keluar dari air di baskom, tiba-tiba berteriak, "Kembali ke asalmu sana!" Kemudian Mbah Warno menyabetkan ikat kepalanya ke arah kepala siluman kucing Cendromowo. Benturan antara ikat kepala dan kepala siluman kucing itu mengeluarkan suara yang menggelegar, seperti suara petir. Siluman kucing Cendromowo itu pun kemudian menghilang dari pandangan mata mereka, dan air baskom yang ada kembang telurnya perlahan mulai tenang kembali, dan sampai akhirnya tidak ada gerakan apapun di dalamnya. Mbah Warno kemudian berkomat kamit membaca mantra yang lalu ditiupkannya sebanyak 3 kali ke dalam air bunga yang ada di dalam baskom, dan kemudian mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya ritual untuk menolong keluarga Wuryani dari gangguan siluman kucing Cendromowo. Kini Wuryani dan Mintarsi bisa bernafas dengan lega dan juga tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan selesainya ritual yang menegangkan sekaligus menakutkan itu, "Nak Wuryani, kucing siluman itu sekarang sudah kembali ke asalnya, tapi dia akan tetap menagih janji, yaitu tumbal nyawa kepada yang sudah meminta jasa pertolongannya, bukan kepada dukun yang menjadi perantaranya, karena kucing siluman itu tidak akan berani kepadanya," ucap Mbah Warno. "Lihat saja dalam sepekan ke depan apa yang akan terjadi. Terjadilah karena kehendak Yang Maha Kuasa, Ibu Mbah Warno. Nah, sekarang air kembang yang ada di dalam baskom ini kalian bawa pulang untuk dipakai mandi di rumah. Air ini fungsinya untuk menghilangkan aura negatif, karena bagaimanapun juga kalian berdua sudah terlibat dalam ritual tadi," ujar Mbah Warno, yang lalu mengambilkan 2 botol air mineral 1 literan sebagai wadah air kembang untuk dibawa pulang Wuryani dan juga Mintarsi. Keesokan harinya, Wuryani membaca berita di sebuah koran harian yang beredar di kota Jogja, yang memberitakan adanya sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di daerah Kaliurang. Sebuah mobil sedan keluaran terbaru buatan negeri gingseng terjun ke jurang saat tengah malam. Pengemudinya adalah seorang wanita muda yang mati secara mengenaskan, di mana bagian leher dan dadanya terluka dengan parah, tersobek hingga menganga. Dan menurut hasil otopsi dokter rumah sakit swasta di Sleman, disebutkan bahwa organ jantungnya menghilang. Perempuan itu meninggal dalam kondisi mata melotot dan tubuh berlumuran dengan darah, dan mayatnya sekarang masih disimpan di kamar mayat rumah sakit itu. Sedangkan penumpang yang berada di sebelahnya adalah seorang laki-laki dengan inisial P yang saat ditemukan di KTP dalam keadaan selamat. Hanya saja kondisinya masih dalam keadaan shock, sehingga belum bisa diminta keterangan sampai dengan berita tersebut diwartakan. Membaca berita itu, perasaan Wuryani menjadi tidak enak. Segera dihubunginya Mintarsi dan diajaknya untuk melacak sumber berita itu ke kamar mayat rumah sakit swasta yang berada di Sleman tersebut. "Asih, perasaanku jadi tidak enak.
Apa mungkin yang mengalami kecelakaan itu Mas Purnomo dan si Farida? Kalau melihat ciri-ciri mobil dan plat nomornya, itu mobil yang dulu dibawa Farida ke rumah, yang katanya dibelikan oleh Mas Purnomo, ujar Muryani. Maaf, apa ibu berdua ini mempunyai hubungan dengan sang korban? Tanya petugas rumah sakit swasta itu, yang kemudian diteruskan ke petugas kepolisian. Saya istri dari lelaki yang selamat itu, Pak, jawab Muryani, yang kemudian meminta izin kepada pihak rumah sakit dan juga kepada pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut untuk melihat keadaan suaminya. Bapak polisi dan petugas rumah sakit kemudian mengantarkan Muryani dan Mintarsi ke ruang perawatan khusus. Di sel itu dilihatnya Purnomo tertidur dengan infus terpasang di tangannya. Kondisi suami ibu tidak mengkhawatirkan. Mudah-mudahan dalam 3 hari ke depan sudah bisa pulang ke rumah. Begitu kata petugas rumah sakit, yang dijawab dengan anggukan dan ucapan terima kasih oleh Muryani. Apakah boleh bertanya, Bu? Apakah ibu juga mengenal perempuan yang meninggal dalam kecelakaan bersama suami Anda? Tanya bapak polisi itu kepada Muryani. Soalnya jenazah dari perempuan itu, sejak ditemukan di TKP hingga saat ini, belum bisa diketahui identitasnya, karena tidak ditemukan tanda pengenal mengenai dirinya. Ibu bapak polisi itu, yang kemudian bersama petugas rumah sakit, mempersilahkan Muryani dan Mintarsi untuk masuk ke kamar mayat. Setelah kain penutup bagian atas tubuh jenazah dibuka, Muryani dan Mintarsi menjerit karena merasa ngeri sekaligus terkejut, dan hampir bersamaan keduanya spontan menutup kedua mata dengan kedua telapak tangannya. Setelah kekagetan dan kengerian itu mulai sirna, kemudian dilihatnya mayat yang tidak lain adalah mayat si Farida. Itu benar-benar dalam kondisi yang mengerikan. Mayat Farida benar-benar dalam kondisi yang sangat mengerikan. Wajah mayat itu pucat dengan mata melotot dan mulutnya terbuka lebar. Sepertinya pada saat-saat terakhirnya dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Bagian leher yang terkoyak dan dadanya yang berlubang menganga disumbat dengan tisu kapas. Saya mengenal perempuan yang sudah menjadi mayat itu, Pak. Dia dulu mengaku sebagai istri siri suami saya, kata Muryani setelah mereka semua keluar dari kamar mayat. Tapi apakah mereka benar-benar telah menikah siri? Saya sama sekali tidak tahu, Ibu Muryani. Seorang petugas rumah sakit tampak berjalan mendekati Muryani dan juga Mintarsi, yang kemudian mengajukan pertanyaan. Maaf, Ibu Muryani yang mana ya? Itu suaminya sudah bangun dan meminta bertemu segera. Muryani kemudian menjawab pertanyaan petugas rumah sakit itu dan menyebutkan nama dirinya. Kemudian Muryani berjalan mengikuti petugas rumah sakit yang baru saja bertanya itu menuju ke kamar ruangan perawatan di mana Purnomo ditempatkan. Hatinya kembali mekar dan di wajahnya pun rona kebahagiaan tampak nyata terpancar. Gangguan dari siluman kucing Condromawo terhadap keluarganya kini telah berakhir. Kucing siluman itu telah meminta tumbal nyawa orang bersekutu dan membutuhkan jasanya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.